Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah kami, para pelayan jemaat, menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara dan saudari, damai dan sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai saudara. Kiranya pada minggu ini, akhir tahun gerejawi, Tuhan boleh memberkati kita, memberikan sukacita kepada kita untuk menjalani tahun 2024 ini. Akhirnya, marilah kita satukan hati dan jiwa kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Oh
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil, memilih dan mengampuni kami ke dalam jemaat-Mu yang kudus. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah menyerahkan kami kepada anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya. Kasihanilah kami. Berilah kami kekuatan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu, agar kami kelak berada bersama-sama dengan orang yang sudah sampai kepadamu. Kuatkanlah iman kami hingga akhir, agar kami dapat menikmati sukacita yang Engkau sediakan bagi semua orang yang mengasihi-Mu dan memuji Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278. Kita nyanyikan ayat 1 tambah ayat 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu akhir tahun gerejawi hari ini yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang 15 sampai ayat yang ke-19. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Wahyu 11 ayat 15 sampai ayat yang ke-19, beginilah firman Tuhan. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka,
tersungkur dan menyembah Allah. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tapi amarahmu telah datang. Dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan menamamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat, dan deru guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat, sampai sedemikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368, ayat 2 dan ayat 4. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat kembali
setiap kesalahan kita, dosa-dosa yang telah kita perbuat, yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami. Terangilah hati dan pikiran agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita mendengarkan lagu pujian dari vokal grup Institut Kesehatan Sumatera Utara.
Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 103, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Matius 6 ayat 33. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sampai sedemikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 232, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang keempat. Oh
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sampai pada acara memperingati jemaat yang telah meninggal. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini adalah akhir tahun gereja, di mana kita memperingati saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu mendahului kita. Saudara-saudara yang telah mendahului kita pada tahun gereja ini, yang pertama adalah Dr. Anda Roslina Borugultom, tanggal meninggal 22 Februari 2024, usia 61 tahun, istri dari Bapak V. Pasaribu almarhum, alamat Jalan Pusaka Pasar 11, Dusun 16, Tembung, Sektor 1. Yang kedua, Sotar Sitompul, meninggal tanggal 20 Maret 2024, usia 56 tahun, suami dari Ibu Rusinaga, alamat Jalan Karya Wisata, Perum Villa Mutiara Johor 1, Blok H nomor 9, masuk Sektor 10. Yang ketiga, Sintua Sardiun Saragi, meninggal tanggal 13 April 2024, tutup usia 79 tahun, suami dari T. Boru Situmorang, alamat Jalan Linggaraya, Gang Kasih nomor 2, Sektor 13. Yang keempat, Sintua Melanton Rumah PA, meninggal tanggal 13 Mei 2024, tutup usia 55 tahun, suami dari Erne Boru Nebaho, beralamat Jalan Sidodadi, Perum Taman Pesona Johor, Blok B11, Sektor 10. Kelima, Marisi Matondang, meninggal tanggal 21 Mei 2024, tutup usia 71 tahun, suami dari E. Borugultom, alamat Jalan Karya April nomor 54, Sektor 10. Yang keenam, Dame Rosmauli Boru Raja Guguk, meninggal tanggal 22 Juni 2024, tutup usia 80 tahun, istri dari Sintua Profesor Insinyur Bonar Aritonang almarhum, alamat Jalan Dr. Sumarsono nomor 3 Kompleks USU, masuk Sektor 2. Ketujuh, Sintua James Simanungkalit, meninggal tanggal 4 September 2024, tutup usia 67 tahun, suami dari Mediana Boru Lumbanturuan, alamat Jalan Bunga Rampe 1 Simalingkar B, Sektor 13. Yang ke-8, Rehoras Siombing, meninggal tanggal 2 November 2024, tutup usia 32 tahun, suami dari Adriani Boru Nenggolan, alamat Jalan Jamin Ginting, Gang Kamboja nomor 29, masuk Sektor 1. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada setiap akhir tahun gereja seperti pada hari Minggu ini,
jemaat kita mengadakan peringatan untuk orang-orang yang sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan kepadanya. Kalau kita memperingati mereka yang sudah mendahului kita, bukanlah kita bermaksud untuk membangkitkan kedukaan pada sanak saudara mereka, tetapi untuk menanamkan kekuatan dalam batin kita supaya kita olehnya terhibur. Maka jikalau kita berdoa, kita tidak hendak mendoakan mereka yang sudah meninggal itu, tetapi kita hendak mendoakan kiranya Tuhan dengan anugerah kasih-Nya berkenan menanamkan keteguhan iman dalam diri kita masing-masing, supaya kita memiliki keyakinan bahwa oleh kasih setia saja kita kelak akan dipertemukan kembali dengan mereka yang kita kasih itu di dalam kerajaan sorga. Supaya bertambah-tambahlah kerinduan dan pengharapan kita kepada Yesus, Raja dan Gembala Agung itu, yang kelak akan datang untuk kedua kali, untuk menjemput dan membawa kita bersamanya. Itulah yang hendak kita renungkan pada saat kita memperingati orang-orang mati, karena pertemuan itulah yang patut kita rindukan jikalau kita mengenang mereka yang kita kasihi, yang sudah lebih dahulu menuju tempat di sisi Tuhan. Sebagai tambahan pada pengumuman tahun lalu, selama tahun yang baru kita lalui, oleh Tuhan Allah telah dipanggil datang kepadanya orang pria dewasa 6 orang, wanita dewasa 2 orang, jumlah keseluruhan 8 orang. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Amin. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memperingati mereka yang kita kasihi, yang sudah mendahului kita. Masing-masing mendoakan kiranya Tuhan sajalah yang memanggil dan mengukuhkan iman kita, supaya kita memperoleh penghiburan daripadanya. Mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 3. Dipersilakan duduk kembali.
Kita lanjutkan acara kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, baik yang ada di gereja ini atau mengikuti melalui live streaming, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah akhir tahun gerejawi diambil dari kitab Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 14. Sekali lagi kitab Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 14. Kita akan membacanya secara berganti-gantian. Demikian seterusnya, saya mulai ayat 9 dan berakhir nanti di ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya,
Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Sama-sama kita 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Untuk memahami teks ini, nanti boleh dibaca secara komplit, mulai dari ayat 1 sampai ayat terakhir dalam perikop ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, pada minggu ini kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi, yang sekaligus bagi kita gereja Protestan untuk mengenang saudara-saudara kita yang telah mendahului kita menghadap Pencipta, yaitu Allah Bapa di sorga. Kesempatan ini kita memiliki waktu untuk menoleh ke belakang dan merenungkan apa saja yang telah terjadi hampir setahun yang lampau. Dengan tema khotbah kita yaitu kekuasaan dan kerajaan Allah yang tidak akan lenyap, kita perlu merefleksikan bagaimana kuasa Allah yang kekal itu menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Kitab Daniel ini juga sering dikenal sebagai kitab yang memiliki pesan eskatologis atau masa yang akan datang. Pada pasal 7 ini berisi tentang penglihatan Daniel yang pada saat pemerintahan Raja Babel yang bernama Belsyazar. Pada ayat 3-9 Daniel bermimpi tentang kehadiran 4 binatang besar yang ditafsirkan melambangkan 4 kerajaan yang silih berganti menguasai dunia ini. Antara lain yaitu kerajaan Babel. Itu boleh kita lihat pada pasal 2. Dan kemudian kerajaan Media juga pada Daniel pasal 2. Yang ketiga kerajaan Persia. Dan yang keempat adalah kerajaan Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dilihat oleh Daniel ini adalah benar sebagai fakta. Penglihatan Daniel melambangkan 4 binatang yang besar, yaitu sebagai 4 kerajaan besar di dunia. Kekuasaan kerajaan-kerajaan tersebut tidak bertahan lama karena hanya mengandalkan kehebatannya masing-masing. Daniel juga menyebut ia melihat ada sosok yang lanjut usianya dan digambarkan pakaiannya putih seperti salju
dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kalau secara harafiah kita boleh tahu kalau sudah pakaiannya putih, rambutnya putih, berarti sudah tua ya. Walaupun sekarang ada banyak orang rambutnya putih masih muda karena dicat ya, karena disemir. Oke. Ibu bapak dan saudara-saudara, yang lanjut usia yang dimaksud adalah ia yang selalu ada, tidak berawal dan tidak akan berakhir. Ia duduk dengan menggunakan jubahnya. Daniel sedang melihat situasi penghakiman, dan untuk itulah mengapa Daniel disebut sebagai kitab yang berisikan hal-hal eskatologis. Makna dari lanjut usia di sini bukan dalam pengertian penampilan fisik, tetapi adalah kekekalan Allah. Siapa pribadi yang lanjut usia itu? Gelar ini yang hanya disebutkan oleh Daniel menunjukkan pribadi yang sangat tua atau berumur. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang lanjut usia yang disebutkan dalam teks ini? Pertama, ia duduk. Perhatikan bahwa pribadi yang lanjut usia ini duduk. Untuk apa, saudara-saudara? Konteksnya adalah menyediakan petunjuk yang disebut dengan istilah majelis pengadilan dan hukuman. Jadi dalam penglihatan tersebut Allah sedang duduk sebagai hakim. Siapa yang ia hakimi? Bangsa-bangsa di bumi yang sebelumnya digambarkan dalam penglihatan Daniel sebagai binatang. Yang kedua, ia berpakaian putih seperti salju. Pakaiannya putih seperti salju dan rambut kepalanya seperti wol atau yang putih adalah sesuatu yang bersih. Warna putih adalah lambang keadilan dan kebenaran serta kemurnian. Wol dari bulu domba kebanyakan berwarna putih, jadi rambut seperti wol akan berwarna putih. Ketiga, sifat yang ketiga yang boleh kita lihat, ia dilayani banyak malaikat. Para malaikat Allah yang jumlahnya sangat banyak, sibuk melaksanakan firman-Nya dan melakukan kehendaknya. Penglihatan Daniel menggugah kita untuk mempercayai Allah, pribadi yang lanjut usia, penghakimannya yang adil, dan hikmat-Nya dapat dipercaya. Apa yang kita pelajari tentang penglihatan Nabi Daniel mengenai suasana penghakiman surgawi? Pertama, penglihatan Daniel ini menjadi bukti Alkitabiah yang mendukung doktrin penghakiman pada akhir zaman. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini banyak orang yang tidak percaya ada surga, yang tidak ada api neraka. Saya ingat waktu saya SD, kalau saya pulang sekolah ada banyak doli-doli yang nyanyi-nyanyi di warung. Dia bilang begini nyanyinya, "Ai so tutu adong api naroko, ai sia dia sobat tusi," katanya. Sampai sekarang udah hampir 50 tahun ku ingat lagu itu ya. Logika mereka bahwa api naroko itu, neraka itu adalah pakai soban, pakai kayu api ya. Wah, inilah logika manusia ya. Ternyata tidak demikian Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi hati-hati, jangan terbuai dengan nyanyi-nyanyi dunia ini ya. Oke, nyanyi-nyanyi surgawi lah yang kita nyanyikan. Yang kemudian kita boleh lihat bahwa penghakiman di surga itu berlangsung seusai kekuasaan dari 4 kerajaan purba pada masa tanduk kecil itu tampil sebagai sebuah kekuasaan politik dan agama. Yang ketiga yang boleh kita lihat lagi bahwa tampilnya Yesus Kristus yang digambarkan sebagai anak manusia yang bersalut awan melukiskan tugas seorang imam besar yang membawa dupa berupa doa-doa umat percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, doamu didengarkan oleh Yesus dan dipersembahkan kepada Bapa di sorga. Itulah sebabnya makanya iman kita mengatakan Yesus Kristus menjadi pengantara kita
kepada Bapa di surga. Itu sebabnya orang Kristen dalam memulai atau mengakhiri doanya selalu disebut en Cristo, di dalam Yesus Kristus. Apakah inspirasi yang dapat kita peroleh dari renungan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang pertama, bahwa orang yang masuk ke dalam kerajaan surga ialah mereka yang telah mencuci jubahnya dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Itulah sebabnya darah Yesus Kristus tercurah untuk membasuh dosa-dosa kita. Maka ketika kita menghadapi masalah, tantangan, berdoalah dalam nama Yesus melalui darahnya yang kudus. Hal ini memang ungkapan simbolis, namun mengandung makna, yaitu mereka yang dalam iman telah percaya dan setia kepada Yesus, yang nampak dalam kehidupan yang setia sampai mati. Indikator ini disebut bahwa mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Walaupun ada banyak tantangan sebagai konsekuensi iman kepada Yesus, mereka setia, bahkan setia sampai mati. Kedua, setiap manusia yang hidup akan menuju kepada kematian. Oleh karena itu, tidak ada yang boleh mengatakan, saya tidak akan mati. Semuanya kita akan mati, hanya waktu yang membedakan. Berbicara tentang hidup berarti kita juga berbicara mengenai realita kematian. Hidup dan kemudian mati adalah suatu realitas. Dari pemahaman Alkitab, kematian menjadi bagian kehidupan manusia disebabkan oleh dosa. Kesaksian Alkitab sangat jelas bahwa Yesus telah mengalahkan kematian dengan kematian dan kebangkitannya. Dan inilah rahasia bagi kita, sukacita bagi kita, bahwa Yesus sudah mengalahkan kematian itu. Yang ketiga, ingatlah hari kematianmu. Sering disebut dengan memento mori. Ungkapan memento mori adalah mengingatkan kita bahwa hidup ini hanyalah persinggahan sementara. Semua orang pasti akan mengalami kematian, sehingga manusia itu harus sadar bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Hidup ini singkat. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu yang ada untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Perbaiki diri terus-menerus, sehingga ketika ajal kita tiba, kita berada dalam sikap dan sifat terbaik dalam hidup kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, ini menjadi salah satu sering perdebatan bagi orang Kristen Protestan. Bolehkah kita mendoakan orang yang sudah mati? Sering ini menjadi perdebatan, tapi mari kita tadi mendengarkan dalam penghantar ayat firman Tuhan dalam mengenang saudara-saudara kita yang mendahului kita. Dalam Wahyu 20:12 tadi dengan jelas dikatakan, aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tata itu, lalu dibuka sebuah kitab, semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi artinya kita nanti akan dihakimi menurut perbuatan kita. Pangalahot tai, paranget tai, imagabe ruji-ruji menjadi ukuran bagi kita. Oleh karena itu, ketika Tuhan masih memberikan kesempatan, perbuatlah. Yang kedua, dalam Wahyu 14 ayat 13, saya akan baca dengan pelan. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan,
Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi akamang inang, akai botokku, aka anggiku. Bicat di lewat debatato hita hangoluan. Asa adong surat tonon na di pustaha hangoluan. Supaya ada yang Tuhan tuliskan dalam kitab kehidupan itu. Maka perbuatlah yang baik. Apa itu yang baik? Pada ayat 12 pasal 14 ini dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Saya coba bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan ketekunan ini? Mungkin kita sering bertanya, aduh ketekunan on. Apa ini ketekunan? Saya coba baca, coba lihat di Kamus Alkitab dikatakan begini, bahwa ketekunan adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan tanggung jawabnya. Sekali lagi ya, ini menarik sekali ini. Bahwa Kamus Alkitab menyebutkan ketekunan adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan tanggung jawab. Sering kita tidak tuntas ya dalam melakukan tugas kita. Karena apa? Kita tidak setia. Dalam Alkitab kita boleh lihat contoh siapa yang bertekun sampai tuntas. Salah satu contoh adalah Yakub. Yakub yang bergulat sampai fajar menyingsing. Dia tidak ragu-ragu ya. Biasanya kita kalau ada kesulitan, motok mei, saya bi. Ya udahlah, katanya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita boleh lihat contoh ketekunan seorang ibu. Seorang ibu tekun membesarkan anaknya mulai dari bayi hingga tumbuh dewasa. Saya yakin kita semua pernah bayi ya. Masih ingat masa kecil kita ya. Ibu kita mengajari kita berbicara. Mamam katanya. Diulangi sampai bisa. Walaupun terbalik-balik ya. Sopo, poso katanya kan begitu ya. Anak-anak suka sebelum dia matang bahasanya terbalik-balik. Ibu kita mengajari kita melangkah. Coba dibiarkan kita jalan terus. Mungkin kaki kita akan jadi kaki X, kaki O, kaki Y dan lain sebagainya ya. Tapi karena kita dituntun, maka kaki kita boleh melangkah dan tidak ragu-ragu lagi. Ibu kita mengajari kita membaca. Saya baru dapat kiriman YouTube. Ada seorang ibu mengajari anaknya yang mulai hari pertama masuk sekolah. Diajari begini. Budi, B-U, Bu. Tapi anak ini bilang A-B katanya kan gitu ya. Pokoknya terbalik-balik. Apakah ibu kita sabar mengajari kita dulu? Marilah kita renungkan masing-masing ya. Jangan-jangan songon lahu boton. Ketika terbalik-balik itu ribu hauni sapu ate. Akhirnya anak ini gak mau lagi diajari. Oke. Ibu kita tekun dan sabar. Kedua, contoh ketekunan seorang ayah. Ayah kita bekerja keras mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Contoh ketekunan seorang anak. Kita tekun bersekolah. Kita tekun menghormati orang tua kita. Bahkan kita boleh tiba di medan ini. Tapi ada banyak orang yang tidak bertekun dan tidak berketetapan hati dan tidak setia. Tidak bertekun, tidak bersedia,
tidak setia, dan tidak sabar. Mari kita uji dulu. Apakah sekarang orang masih bertekun, sabar, dan setia? Kita ambil contoh. Kalau ada istri-istri yang tidak mau memberi password atau PIN HP-nya kepada suaminya, perlu dicurigai itu ya. Atau seorang suami selalu menutup-nutup Android-nya kepada istrinya, berarti dia ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi kalau masih berteman, jangan kasih PIN HP-mu kepada temanmu ya. Hati-hati. Alkitab dengan jelas mengatakan supaya kita bertekun. Alkitab dengan jelas mengatakan itu. Karena apa? Ketika kita mengungkapkan, menghidupi iman kita, ada banyak yang tidak suka. Yang nomor satu tidak suka siapa? Iblis. Karena iblis tidak ingin saudara-saudara hidup bahagia. Dari rencana awal, Tuhan menginginkan manusia itu hidup dalam damai sejahtera. Adam dan Hawa hidup dalam sukacita di Taman Eden. Tapi iblis tidak suka dengan itu. Maka Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita supaya bertekun. Salah satu contoh dalam Kolose 1 ayat 23 dikatakan begini. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Sebentar lagi kita akan memasuki masa menyambut kelahiran Yesus Kristus. Mengapa Yesus Kristus harus datang ke bumi ini? Adalah untuk menggenapi janji Allah. Supaya manusia itu tidak binasa, tidak mati selama-lamanya. Maka manusia itu harus ditebus. Supaya kita beroleh sukacita yang besar dan beroleh hidup yang kekal. Terimalah Yesus sebagai Juru Selamatmu. Hanya dengan cara itulah kita beroleh bahagian dalam hidup yang kekal. Tadi nyanyian kita sungguh sangat indah dan luar biasa. Saya coba lihat pada liturgi kita nomor 3. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Nama ini cukup berharga. Kebetulan dalam momen-momen saat ini saya dengar ada banyak penerimaan lapangan kerja, lowongan kerja. Kita boleh bayangkan, kita boleh lihat, kita boleh observasi bagaimana seseorang bila namanya diikutkan dalam seleksi tahap berikutnya. Pasti berbunga-bunga ya. Tapi bila namanya tidak muncul lagi, pasti dia akan bersedih. Seperti itulah gambaran nanti di hari penghakiman. Bila namamu dibacakan, maka kamu akan bersukacita. Sukacita sorgawi melebihi sukacita saat ini. Bagaimana supaya nama kita dibacakan? Nama kita ikut serta dalam kitab kehidupan itu. Setialah. Setialah. Dalam perjuangan ini ada banyak tantangan. Ada banyak yang mencoba menghalangi kita. Saya ilustrasikan begini. Karena kalau ketika saya kuliah, libur sekolah, saya pergi membantu orang tua. Saya lihat beberapa petani bertanya begini. Sudah dilihatnya kawannya lagi mencangkul
Tapi apa katanya? Aina lagi mencangkul lohamu katanya. Sudah dilihat lagi mencangkul. Tapi ditanya lagi, lagi mencangkul lohamu amang katanya. Nah, padahal ini sebenarnya hanya introduction. Lalu cerita hampir habis setengah hari. Habislah waktunya setengah hari, tidak berguna. Seperti itulah hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya coba cek dalam bahasa Batak Toba disebut mangaliliani, mangalalapi. Saya nggak tahu apa terjemahan dan tepat dalam bahasa Indonesia. Seperti itulah ketika kita menuju kepada kehidupan yang kekal itu. Banyak yang mengaliliani kita, banyak yang mengalalapi kita. Jadi siapa yang sampai kepada tujuan? Orang yang bertekun. Orang yang bertekun. Siapa yang setia sampai akhir? Tadi dalam liturgi kita, introitus. Yang setia sampai akhir akan beroleh mahkota kehidupan. Sama dengan seperti di sekolah, karena saya lihat juga banyak sekali anak muda, saya kan masih pelajar atau student, mahasiswa. Ada banyak yang sekolah tidak sampai di tujuan. Ketika saya melayani di Bandung, saya juga sering bergabung dengan mahasiswa di ITB dan di Unpad, termasuk pemuda gereja saya. Yang DO, siapa yang kebanyakan DO? Ranking 10 besar. Bukan ranking terakhir yang DO. Karena apa? Anggap remeh. Nilaiku kan tinggi, aku kan pintar katanya. Akhirnya mau dia dililiani Portibion. Apakah dia beroleh mahkota kemuliaan dalam penyelesaian tugasnya? Tidak. Maka Bapak Ibu Saudara-saudaraku, setialah, bertekunlah, maka sukacita surgawi akan ada padamu. Hari ini saya boleh bersyukur, saya boleh mengenang tanggal 13 November 1994 saya ditahbiskan sebagai pendeta. Dan 13 November 2024 saya boleh mensyukurinya 30 tahun. Jubah saya ini adalah sebagai saksi 30 tahun sudah. Bagaimana boleh awet 30 tahun? Saya tidak pakai sembarangan deterjen untuk menyuci. Kan begitu ya. Jadi berarti harus ada usaha supaya boleh kita sampai hidup yang berkepanjangan. Bapak Ibu Saudara-saudara, yakinlah, setialah, bertekunlah. Tuhan akan menyertai. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa kami di sorga. Ketekunan, kesabaran, kesetiaan kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kami adalah kunci rahasia untuk beroleh mahkota kemuliaan. Kami tahu Tuhan bahwa dalam melakukan tanggung jawab iman kami banyak tantangan. Tetapi siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia yang beroleh sukacita yang kekal. Kuatkan kami semuanya Tuhan. Tidak mau disesatkan oleh ajaran-ajaran yang ada di bumi ini. Kami mau hanya dibekali oleh firman-Mu yang tertulis dalam kitab suci Alkitab. Bapa, Engkau utuslah hamba-hamba-Mu, pengajar yang mau mengajari manusia supaya mereka mengenal suara-Mu ya Tuhan. Mengenal Engkaulah Tuhan juru selamat kami. Berkati semua hamba-Mu di jemaat ini. Berkati amang pendeta kami. Berkati amang dan inang penatua kami. Pakailah mereka Tuhan sebagai hamba-Mu. Memberitakan kebenaran firman-Mu.
supaya semakin banyak orang yang mengenal dan setia dan membawa jiwa-jiwa yang baru yang rindu akan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Pakai juga kami semua di sini untuk memberitakan firman-Mu, terutama orang tua, untuk mengajari anak-anak yang Tuhan titipkan kepada mereka. Karena tugas mengajari adalah tugas yang paling mulia yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian kita, Jalan Hidup Tak Selalu. Firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan diambil dari kitab Imamat 19 ayat 5 demikian. Apabila kamu mempersembahkan kurban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Demikian firman Tuhan.
diundang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan beritakanlah firman Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.